Dari Semarang kami ajak Anda menuju kawasan Car Free Day Jakarta, Saudara. Kementerian Pariwisata memamerkan 50 desa wisata terbaik se-Indonesia di kawasan Car Free Day pagi hari ini. Lebih lengkapnya ada jurnalis Kompas TV Claudia Carla di kawasan Car Free Day Jakarta. Selamat pagi Carla, bisa disebutkan beberapa di antaranya dan bagaimana antusias warga juga Kemenpar sebagai penyelenggara di sana? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Hari ini Kemenparekraf kembali telah menggelar ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 yang telah awalnya diikuti oleh 6.016 peserta dari seluruh Indonesia. Nah, ajang Anugerah Desa Wisata ini sendiri merupakan ajang penghargaan bagi desa wisata yang ada di seluruh Indonesia yang telah memenuhi kriteria dari Kemenparekraf sendiri. Tadi sempat saya sebutkan awalnya memang diikuti 6.016 peserta, namun kemudian telah dilakukan beberapa kurasi oleh Dewan Juri, kemudian telah ada proses seleksi sehingga dari 6.016 desa wisata yang kemudian telah mendaftar ada proses lanjutan dan kemudian berkurang menjadi 500, kemudian diseleksi lagi menjadi 300, lalu kemudian menjadi 100 dan terakhir terpilihlah 50 besar desa wisata yang telah terpilih sebagai top 50 dari Anugerah Desa Wisata Indonesia ini. Nah, untuk 50 desa wisata ini sendiri terbagi dari 4 klasifikasi, yaitu ada desa wisata rintisan, kemudian desa wisata maju, dan desa wisata berkembang, dan juga desa wisata mandiri. Sebagai komitmen dari Kemenparekraf untuk mengembangkan 50 desa wisata yang terpilih ini, Kemenparekraf juga telah akan mengajak atau mengajak dari peserta 50 besar ini untuk mengikuti akhir dari Anugerah Desa Wisata Indonesia ini. Rangkaian acaranya terdiri dari forum mitra strategis, kemudian akan ada display 50 desa wisata seperti yang saat ini sedang berlangsung sebagai ajang promosi dari desa-desa wisata yang terpilih dalam 50 besar. Kemudian untuk 50 desa wisata ini juga akan hadir dalam acara malam penganugerahan Desa Wisata Indonesia yang rencananya akan diadakan pada 16 hingga 17 November 2024. Nantinya dalam malam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 ini akan dipilih pemenang dari masing-masing kategori. Nah, dari pantauan kami sendiri untuk hari ini terdapat berbagai peserta mulai dari daerah Papua, namun juga dari area Sulawesi. Mungkin kami akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu peserta. Halo Mas, selamat pagi. Ya, dengan Mas siapa? Dengan Mas Zainuddin Castella. Zainuddin Castella. Mas Zainuddin, boleh diinfo ini dari desa wisata mana Mas? Saya dari Desa Wisata Namatota, Papua Barat. Ya. Terpilih sebagai 50 besar, benar ya Mas? Kalau boleh tahu mungkin di urutan keberapa atau bagaimana? Kalau soal urutan kami belum tahu. Ya, belum diinformasikan, kemungkinan sebentar malam baru diinformasikan. Mas, mungkin boleh diceritakan terkait dengan pengembangan desa wisata dari tempat Mas berasal ini sendiri itu awalnya seperti apa? Kemudian apa saja nih yang dibawa dipamerkan dalam acara promosi hari ini? Alhamdulillah desa wisata sebelumnya memang belum terkenal sebagai desa wisata Namatota. Tapi sekarang alhamdulillah ada perkembangan yang sangat bagus sekali dari desa wisata Kampung Namatota. Sehingga sekarang menjadi desa wisata terbaik, 50 besar desa wisata terbaik yang awalnya dari 300 besar menuju ke 50 besar seperti itu. Dan ini adalah salah satu produk-produk yang dihasilkan oleh ibu-ibu dari desa wisata Namatota. Salah satunya adalah noken yang bahan bakunya dari rumput rumput pantai yang dianyam. Oke, boleh. Jadi ini yang dibuat oleh ibu-ibu desa wisata Namatota. Namanya kalau di sini kita sebutnya ram. Bahan bakunya dari ram. Nah, itu dianyam menjadi tas laptop. Nah, ini ada tas laptop. Terus juga ini adalah rajutan dari benang. Ini untuk tas tenteng, mungkin untuk buat taruh HP dan lain-lain. Dan ini juga ada topi rajut. Nah, dan
Dan juga ini adalah cangkir yang dibuat dari tempurung, batok kelapa, diolah menjadi cangkir. Seperti itu. Ini menarik sekali ya, Mas ya, kerajinan dari desa tempat di sini sendiri. Nah, untuk barang-barang ini apakah dijual dan kisaran harganya berapa nih, Mas? Ya, ini dijual, ini harganya, ini kita lihat dari ya tingkat kesulitannya juga, karena membuat merajut ini butuh orang yang sabar, butuh kesabaran dan juga teliti seperti itu untuk hasilnya bagus. Jadi ini kita taruh di kisaran harga 200 seperti itu. Dan ini juga kita taruh di harga 400 seperti itu. Oke, baik, terima kasih informasinya Mas. Semoga kerajinan ini kemudian dengan terpilihnya sebagai 50 besar desa wisata dapat membawa pengaruh baik bagi masyarakat di desa. Terima kasih. Ya, demikian laporan kami, Saudara dan juga Okta, dari ajang atau penyelenggaraan pameran display 50 desa wisata terbesar atau yang top 50 dari ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia yang diadakan oleh Kemenparekraf. Kembali ke studio. Seru ya kalau bisa CFD-an sambil jalan-jalan nih, lihat-lihat kayak di mini Indonesia gitu ya. Tentu harapannya ini bisa jadi melecut semangat masyarakat untuk kalau wisata di Indonesia aja. Terima kasih jurnalis Kompas TV Claudia Carla, selamat bertugas kembali.